Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat ibadah di hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bersatu padu bagai anak-Mu, Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dikaya Tuhan kami agungkan, Yesus Mesias dan penebus. Ya Roh Ilahi, kuasa sorgawi, Kau kekuatan, Kau pertolongan, bagi yang payah, bagi yang papa. Ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian nats pembimbing Kejadian pasal 1 ayat 28. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya aja. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluasa. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa,
Kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baroilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh Roh-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga ayat 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara jemaat Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu saya mengajak saudara untuk berdiri, bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 3, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru di hari Minggu Trinitas ini terambil dari 1 Petrus pasal 3. Ayat 8
hingga ayatnya yang ke-12. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, sebelum firman Tuhan diberitakan, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh vokal grup Jesaya The Art untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, sirami hati umat-Mu dengan berkat terang kuasa-Mu. Urapi jiwa yang layu, gerakan lidah yang keluh, agar mewatakan kerajaan-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan sinar-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, Basuhi kami dengan kuasa-Mu, agar mampu wartakan Injil-Mu. Taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, agar terbina cinta kasih Tuhan. Kobarkan semangat kami, agar musnahlah terbasmi hati yang dengki dalam diri kami selamanya. Penuhi kami dengan sinar-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, basuhi kami dengan kuasa-Mu, agar mampu wartakan Injil-Mu. Mengalirlah Roh yang kudus, oh datanglah sekarang.
dengan sinar-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Basuhi kami dengan urapan-Mu, agar mampu mewartakan, mampu mewartakan, mampu mewartakan Injil-Mu. Dengan sinar-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Basuhi kami dengan kuasa-Mu, agar mampu wartakan Injil-Mu. Mengalirlah Roh yang kudus, oh datanglah sekarang. Kami rindukan urapan-Mu kini. Berembuslah Roh yang kudus, berembuslah sekarang. Kami rindukan kuasa-Mu selalu. Penuhi kami dengan sinar-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Basuhi kami dengan urapan-Mu, agar mampu mewartakan, mampu mewartakan, mampu mewartakan Injil-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu dari Alkitab. Hikmat Tuhan kami mohonkan dianugerahkan, agar setiap kali firman Tuhan dibaca dan direnungkan, termasuk pada kesempatan ini, kami boleh memahami dan mengerti. Berkenanlah pula Tuhan melayakkan hamba-Mu dan semua umat Tuhan dalam persekutuan ibadah ini, untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala yang ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, serta juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saudara yang di rumah, saya kira silakan berjabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu Trinitas, tepat di hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berkisah tentang Nuh yang sudah selamat dari air bah dan mendapatkan beberapa perintah dari Tuhan. Tapi sebelum sampai di sana, ada baiknya saya rewind ke Bapak Ibu, flashback ke belakang, supaya saudara bisa menyaksikan fenomena apa yang dihadapi oleh Nuh pasca bah. Setelah air bah, kira-kira dia hadapi apa? Nah, itu hanya mungkin saudara bisa bayangkan kalau saudara mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Saya punya catatan beberapa hal penting, tolong mundur pasal 7 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Pasal 7 ayat 11 dan ayat yang ke-12, Alkitab berkata, terbelahlah segala mata air samudra raya. Terbelahlah segala mata air samudra raya. Bahasa Alkitab ini barangkali menggambarkan tentang kondisi yang sulit dibahasakan di zaman purba, ketika kisah demi kisah ini disampaikan turun-temurun, menjadi tradisi lisan hingga kemudian menjadi tradisi tulisan. Tapi kira-kira begini Bapak Ibu, bahwa mata air hanya mungkin terbelah dan meledak seperti kondisi yang terjadi. Maksud saya itu hanya mungkin terbelah kalau ada ledakan yang dahsyat kan. Saudara mungkin barangkali bisa membayangkan lumpur lapindo atau apapun. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika ada ledakan di simpul-simpul penyimpan mata air paling banyak di kondisi-kondisi dalam tanah, kita nggak tahu. Saya mencoba mengandai-andaikan itu. Dan itu ledakan-ledakan di titik-titik air tersebut di samudra raya itu hanya mungkin terjadi kalau gempa bumi. Dan Alkitab berkata, 2 Petrus pasal 3 ayat 6, itu bukan cuma di lokasi Nuh, tapi di seluruh bumi. Jadi saudara bayangkan dulu, sebelum air bah adalah gempa bumi di seluruh bumi. Begitu. Dan kemudian titik-titik simpul air itu kemudian meledak dan keluar air. Dan otomatis kalau semua bergoyang, kalau semua ada gempa bumi di berbagai tempat, sangat mungkin tsunami, bukan? Nah, saudara bisa bayangkan ada gelombang pasang begitu tinggi dengan ledak, tanah tiba-tiba terbelah, lalu air keluar seperti gas yang luar biasa. Itu kondisi yang terjadi. Ditambah lagi kalau saudara rujuk pasal 7, hujan tanpa henti sangat lebat 40 hari 40 malam. Saudara harus membayangkan ini bukan hujan biasa. Sementara hujan deras, air naik, gelombang pasang datang, baru beberapa bagian retak ini bumi dan keluar air dari bawah. Saudara bisa bayangkan dari semua sisi air menerjang. Jadi kalau bicara soal air bah, membayangkan air bah, saudara harus membayangkan hal yang sangat mengerikan. Dan sudah pasti Bapak Ibu, tidak bisa terelakkan bahwa peristiwa yang terjadi di seantero bumi, saya rujuk tadi di 2 Petrus pasal 3 ayat 6, itu berarti bisa merubah topografikal bumi, bisa mengubah, dan bentuk bumi itu pun pasti berubah. Kalau saudara belajar mungkin seusia saya, saudara belajar IPA, saudara pasti menemukan kan beberapa pernyataan di sekolah-sekolah zaman dulu itu, bahwa mengapa hewan di benua yang satu masih mirip dengan benua yang lain. Karena sebenarnya antar benua yang satu dengan yang lain sebenarnya bersatu. Sehingga mereka boleh jalan-jalan ke situ tiba-tiba karena air penyebabnya hingga terpisah. Apakah itu juga mungkin salah satu penyebabnya? Ada yang bilang bukan, karena mencairnya gunung es, apapun alasannya. Tapi yang mau dikatakan kepada saudara, perubahan geografis terjadi. Oke, sekarang mari kita cari tahu berapa lama bumi tergenang air. Biar Bapak Ibu lihat, ini persoalan besar. Tolong lihat pasal 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua,
pada hari ke-17. 600 tahun bulan kedua hari 17. Kapan surut? Tolong lihat pasal 8 ayat 14. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering, berarti so boleh jalan-jalan. Totalnya 375 hari, alias 1 tahun itu berapa hari? 365. 1 tahun 20 hari. Sekarang tolong bayangkan bahwa bumi ini tergenang air selama 1 tahun. Apakah ada kehidupan di dalamnya? Itu yang saya mau bilang ke Bapak Ibu. Jadi ketika Batra dibuka dan Tuhan memberkati mereka, Bapak Ibu jangan bilang ini beres. Gak mudah loh Bapak Ibu jadi Nuh. Buka Batra, diberkati, diperintahkan banyak cucu, yang dilihat berantakan. Total. Tidak ada yang hidup kata Alkitab kecuali yang di dalam Batra. Jadi ketika saudara bicara tentang pasca air bah, saudara bicara soal kehancuran massal dan kerusakan total. Lalu, apakah ada pengharapan di situ? Saya ulangi. Di kondisi babak belur bumi itu dan kelelahan luar biasa di dalam Batra 375 hari. Iya ya. Kalau hitungan saya nggak keliru, kurang lebih begitu. Betapa bosan dia 1 tahun di dalam itu dan dikasih keluar dan melihat tebang pohon baku susun kemana, bangkai ada di mana. Bapak Ibu, saya membayangkan bumi penuh bangkai. Tanah tidak ada kehidupan karena digenangi air terus. Apakah ada harapan? Tidak ada. Siapa yang bisa hidup di tengah kengerian itu? Lalu apa yang terjadi? Tolong lihat bacaan kita. Itulah sebabnya kita menemukan redaksi sangat penting di pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Itu dia Bapak Ibu. Di luar tidak ada harapan, berantakan semua, jaminan kehidupan gak ada. Maka Tuhan buat paling pertama ketika membiarkan Nuh untuk berangkat dan menginjakkan kaki dan melanjutkan kehidupan di kehancuran itu adalah, lihat Bapak Ibu, aku memberkati engkau Nuh bersama anak-anakmu. Kehancuran di depan boleh ada, masa depan terkesan boleh tidak tersedia, tapi jaminannya berkat Tuhan, survive. Saya mau katakan hal ini sangat penting. Yang menjamin Nuh bukan ini udah hancur, sudah nggak ada apa-apa. Yang menjamin Nuh adalah ketika Tuhan mengangkat tangannya dan berkata, Nuh, aku memberkati engkau dan anak-anakmu. Berangkat dia. Saya mau katakan hal yang pertama ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Bukan dunia di sekitarmu yang membuat engkau survive, tapi jaminan pada penyertaan Tuhan ketika dibilang berkat, baurak itu, berkat itu bicara soal jaminan Allah. Bukan yang di luar yang jamin dia, tapi Sang Halik yang menjamin dia. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ini menarik Bapak Ibu. Serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Saya penasaran Bapak Ibu, dibilang gini, beranak cuculah. Ketika saya periksa teks asli, dia nggak bilang begini, lahirkanlah anak cucu. Kalau pakai terjemahan itu berarti menggunakan kata yaulat, lahirkanlah. Yaulat, lahirkanlah. Dia nggak pakai itu. Saya terkejut dia menggunakan kata paurau. Kata paura harusnya agak menekan. Paura, kata paura itu bukan beranak cucu. Walaupun lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan beranak cucu, paurau itu, tolong periksa Alkitab bahasa Inggris. Entah King James Version atau New International Version, saudara akan menemukan itu be fruitful. Berbuahlah melimpah-limpah. Dia enggak menggunakan kata yaulat, melahirkanlah anak-anak cucu-cucu. Enggak, dia menggunakan kata paura yang berarti berbuahlah
berlimpah-limpah, berbuah banyaklah. Saudara lihat, ini kan perlu dicari tahu, kok bisa ya? Kok bisa Tuhan tidak menggunakan perintah? Tuhan tidak menggunakan perintah, lahirkanlah anak cucu, tapi hanya menggunakan kalimat berbuahlah melimpah-limpah. Fruitfulness dari kata paura. Mengapa Bapak Ibu? Karena sehebat apapun istrinya Nuh, berapapun usianya ratusan, berapa jumlah anaknya masih bisa dihitung. Gajah malah kalau dia beranak konon cuma 1 kali ya, jebol 1 anak. Kalau tikus nggak tahu berapa paling banyak, bisa dihitung. Tapi mengapa dia menggunakan kata berbuahlah, paura? Silakan lihat, kalau 1 kali mangga itu berbuah, hampir tak terhitung. Makanya tidak heran lembaga Alkitab Indonesia menggunakan istilah beranak cuculah. Saking susah mau terjemahkan, maksudnya berlipat kali ganda lah keturunanmu, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi tidak menggunakan lahirkanlah lama. Saya tidak tahu, ini misteri luar biasa. Ketika disuruh melipat gandakan keturunan. Sampai kan penggunaan kata bertambah banyak, kalau pakai teks bahasa Inggrisnya multiply, itu dari kata raubah. Kata raubah itu berarti banyak, tapi juga besar. Berarti bicara soal kuantitas jumlah, tapi juga kualitas mutu. Yang dilahirkan itu berbuah-buah, maksudnya berlipat kali ganda, banyak, tapi kualitasnya jempolan. Ini luar biasa loh. Dan bagi saya perintah ini hampir nggak masuk di akal. Sebab yang tersisa adalah 8 orang selamat. Nah, Nuh dengan istrinya, 3 anak laki dan anak mantunya perempuan. Bapak Ibu pikir perintah ini sederhana? Enggak, bebannya besar. Dari mereka lah turunan demi turunan kemudian dilahirkan. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang ketiga. Tolong lihat ayat yang ketiga. Wah, ini luar biasa. Modalnya memang adalah berkat Tuhan. Nuh, aku memberkati engkau. Tapi ayat 3 itu pemeliharaan. Coba lihat. Segala yang bergerak, yang hidup akan jadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nanti saudara akan baca lagi apalagi jenis makanannya. Tapi saya mau bilang begini. Dijamin kelangsungan kehidupannya. Tolong lihat Bapak Ibu. Perintah pertama berat loh Bapak Ibu. Perintah pertama berat. Tapi jaminan pemeliharaan di ayat 3 ada. Dan Tuhan akan jamin kelangsungan kehidupan itu disimbolkan dengan kebutuhan yang sangat pokok, yaitu makanan. Bahwa Allah menjamin engkau dan akan memelihara, laksanakan perintah itu. Selain beranak cucu, dia dapat perintah yang kedua. Tolong lihat ayat yang kedua. Ke dalam tanganmu lah semuanya ini kuserahkan, yang bergerak, yang terbang, dan apa maksudnya? Semua berada di bawah pengawasan Nuh. Kalau boleh menggunakan nats pembimbing tadi pasal 1 ayat 28 Kejadian, berkuasalah. Jadi dialah yang atur. Ini berbicara soal apa? Mahkota kemuliaan yang awalnya ada di Adam dan Hawa dan musnah, tanggung jawab itu pada Nuh, yang kemudian menjadi pihak yang paling baik, yang paling mulia, yang paling berhikmat, yang mesti atur semua yang ada. Dengan kata lain, ketika Tuhan jamin untuk memelihara dia nggak bisa ongkang-ongkang kaki. Dia yang harus kendalikan semua. Dalam tanda kutip, dia yang pelihara itu bumi yang baru ini. Dia yang manage semua hingga kelangsungan hidupnya bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang, bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, kalau saya bayangkan teks ini, aku lagi membayangkan betapa repotnya keluarga Nuh. Bangun rumah dulu, gitu kali. Atau mungkin Bahtera udah jadi rumahnya ya. Mulailah
Mana benih? Mana? Mana? Kau taruh di mana benih? Istriku, kau taruh di mana benihnya? Oke, bawa keluar sini. Kayaknya udah bisa ditanam nih. Saya lagi membayangkan. Dan saya lagi memikirkan, jangan-jangan dari siang sampai malam dia kerja. Bahkan saat tidur pun dia mimpi lagi kerja. Loh Bapak Ibu, kosong loh. Apa yang harus dibuat? Jadi dia harus berkarya di situ. Saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu, sangat penting ya. Sangat penting. Janji penyertaan Tuhan ada. Janji penyertaan Tuhan ada. Tapi jika engkau tidak mengupayakannya dan mengerjakannya, dan kalau Nuh tidak melakukannya, saya tidak tahu apakah ada kelanjutan Sem, Ham, dan Yafet lagi. Nggak ada kali. Nggak ada lagi. Karena semua anak-anak mati total kelaparan. Aku memberkati engkau Nuh, wih luar biasa. Tapi dia harus kuasailah semua. Artinya berkaryalah di situ. Jaminlah semua. Bla 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 dan seterusnya. Andai kata Nuh tidak berlelah, berkeringat, capek dia dan tidak mau berusaha, saya kira ketika Tuhan bilang aku memberkati engkau, enggak jadi ke dia. Dia tidak bisa mengecap berkat Tuhan. Hal pertama mau bilang begini kepada saudara, yuk bekerja, ayo berusaha. Tuhan bilang aku memberkati engkau dan keluargamu, tapi engkau harus mengupayakannya. Berupayalah, bekerjalah, sampai kemudian mujizat terjadi. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saya mau tutup. Tuhan jamin pemeliharaan, Nuh ada makanan. Dan waktu dia mulai mau berangkat, Tuhan bilang, Nuh aku memberkati engkau dan anak-anakmu di segala berantakan. Apakah makanan sudah ada? Tidak ada. Dia cuma bilang yang bergerak pokoknya itu yang kau makan. Oh ya, yang ada di bahtera itu. Yang lain dia harus mengupayakan menanamnya. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Tidak peduli seberat apapun engkau menghadapi kenyataan yang pahit dan berat di luar sana. Barangkali saudara berkata, nggak ada fasilitas lagi. Barangkali saudara berkata, buntu jalan sudah, nggak bisa lagi, tidak ada peluang, hancur total. Berantakan Tuhan, nggak bisa ini. Yang saudara butuh cuma dua hal penting ini, yaitu Tuhan memberkati engkau dan memberi jaminan kehidupan. Selebihnya, tukar saudara, bergeraklah. Saya percaya, saudara akan menemukan jalan keluar. Saya percaya tembok tinggi ini mampu engkau naiki dan turun kembali. Saya percaya buntu jalan sekalipun engkau akan melihat celah untuk menemukan jalan keluar. Kalau Tuhan sudah berkati engkau, maka tidak ada tempat untuk menutup berkat itu. Yang terjadi adalah kalau saudara tidak menyiapkan wadahnya untuk menerima berkat itu, Nuh mulai mengupayakannya. Jadi Bapak Ibu, menutup firman Tuhan ini saya mau katakan, majulah terus, percayalah pada jaminan Tuhan dan pada berkat-berkatnya. Tugas saudara adalah melakukan bagian saudara, sisanya biar Tuhan yang sempurnakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya, amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Saudara umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di Minggu Trinitas ini kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga dan seluruh warga jemaat dimanapun berada melalui media jarak jauh, kanal YouTube ini, dan firman Tuhan sudah kami dengar. Merawat bumi, memeliharanya, mengelolanya, bukan saja menjadi tugas Adam, bukan hanya menjadi tugas Nuh, tapi juga menjadi tugas kami. Melaksanakan tanggung jawab kehidupan di bumi ini, kami mendapatkan jaminan dari Tuhan, juga berkat-Mu. Maka sekarang ya Tuhan, biarlah kami terus dilengkapi untuk mengerjakan tanggung jawab ini yang tidak mudah, menjadi partner dan kawan sekerja Allah dalam kehidupan kami merawat bumi ini, mengelola dan memanfaatkannya. Ada tantangan, ada soal di dalamnya, ada berliku-liku masalah yang akan kami temui, tetapi kami mau percaya berkat Tuhan adalah jaminannya. Kondisi di luar boleh menerpah kami dan kemudian membawa kami barangkali di titik-titik kekhawatiran. Firman Tuhan menguatkan, ada jaminan dari Allah, jaminan pemeliharaan, dan ada berkat yang Tuhan sediakan. Maka sekarang biarlah tiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini bergegas, semangat lagi, dan maju lagi menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Gereja Tuhan kami doakan, berbagai aktivitas pekabaran Injil dimanapun berada, termasuk GPIB, Tuhan berkatilah. Bahkan GPIB Jemaat Peniel Palembang, semua yang terus terlibat di dalam pelayanan, tim IT dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan, pemandu lagu, pemain musik, presbiter yang bertugas, masing-masing mereka dengan keluarga, juga vikaris, dan semua alat-alat pelayanan dan berbagai hal yang kami gunakan, pengurus pelkat, komisi-komisi. Kiranya kami terus dilayakkan Tuhan dengan semangat yang membara, melayani Tuhan. Dari hari ke hari kami semakin menyenangkan-Mu. Pemerintah, negara bangsa kami, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, kami bawa dalam tangan kasih Tuhan. Kasihanilah Tuhan negeri ini, bangsa ini, bahkan dunia ini. Tolonglah kami, lepaskanlah kami dari belenggu yang tak mudah ini. Paling tidak mampukan kami untuk menghadapinya bersama Tuhan melalui berbagai protokol yang diatur oleh pemerintah. Di tengah kondisi pandemi sekalipun, hidup kami tidak ditentukan kondisi di luar sana. Seperti Nuh, jaminan kami adalah berkat Tuhan. Bapa, terpuji nama Tuhan. Anak-anak kami yang masih sedang ulangan semester barangkali, atau yang sudah selesai, atau mereka yang sedang menyiapkan di jenjang yang lebih tinggi, usaha dan pekerjaan masing-masing kami keluarga, pergaulan anak-anak kami, anak-anak cucu kami, dan apapun yang sedang kami siapkan di satu pekan ini, berkenanlah Tuhan memberkati, supaya segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan buatlah berhasil. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada beberapa titik kejatuhan, kiranya Roh Kudus tidak membuat kami untuk menyerah. Sebaliknya bangkit lagi,
bergerak lagi bersama Tuhan menyongsong masa depan. Ada yang sakit, ada yang berduka, tapi juga ada yang bersuka cita, entah ketambahan usia setahun rumah tangga, atau yang berulang tahun di hari ini atau pekan ini dan seterusnya. Berkatilah setiap orang. Jika Tuhan menjumpai beberapa yang sakit, pulihkanlah. Paling tidak anugerahkanlah semangat iman di hati yang gembira, supaya menjadi kekuatan mereka untuk beroleh mujizat kesembuhan. Yang masih berduka, hiburkanlah ya Tuhan, lalu pakailah kami menjadi alat Tuhan untuk memberi kekuatan dan penghiburan. Ada yang bersuka cita, sempurnakanlah sukacita mereka, supaya di tiap gerak kehidupan kami, nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, terpujilah namamu. Ini syafaat kami, ini doa kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sebelum memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan secara solo. Adik Tania akan memuliakan nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kasih-Mu
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Umat memberi persembahan. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, kami bersihkan duduk. Warta jemaat, segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu Trinitas 30 Mei 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1 Romawi, pembukaan kelas katekisasi reguler. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Penil Palembang telah dibuka kelas katekisasi reguler bagi orang tua yang anak-anaknya ingin mengikuti kelas katekisasi reguler. Silakan mengambil formulir di sekretariat pada jam kerja 8 sampai 15 WIB dengan persyaratan: 1. Mohon melampirkan akte kelahiran anak. 2. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. 3. Surat baptis anak yang bersangkutan. 4. Surat nikah orang tua dalam kurung catatan sipil atau pemberkatan gereja. Batas penutupan sampai tanggal 30 Mei 2021 hari ini, dan pertemuan dengan orang tua katekisasi dan peserta katekisasi pada tanggal 6 Juni 2021. 2 Romawi persembahan.
Bagi Bapak dan Ibu dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 3 Rumawi ulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas dan interaksi dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian ringkasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Manusia, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sedang berada di dalam gedung Gereja GPIB Penil Palembang. Seperti yang Saudara lihat, kondisi ini sedang direnovasi. Nanti sebentar akan kami perlihatkan beberapa proses renovasi selang beberapa minggu yang lalu. Karena itu kami memohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian untuk menopang kegiatan yang tidak mudah ini di kondisi pandemi. Jadi dukungan doa sangat kami butuhkan.
Lalu jika Bapak Ibu pun rindu berbagi berkat untuk semua proses yang kami butuhkan, termasuk beberapa kursi yang terkena rayap dan mimbar yang juga terkena rayap yang juga rencananya akan diganti, Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang akan kami tampilkan, dan mohon memberi deskripsi renovasi supaya melalui kode ini kami tahu mengolah dengan tepat berkat Tuhan dengan peruntukan yang tepat. Terima kasih, dukungan doa Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara umat Tuhan, mari berdiri. Kembali dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, warga Jemaat GPIB, Jemaat Piniel Palembang, terutama orang tua.
Kita bagaikan busur, di mana kehidupan anakmu bagaikan anak panah melesat dari busurnya menuju ke masa depan. Sang pemanah, yakni Allah perkasa, sangat tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kuat kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh, serta cepat. Sebagai orang tua, meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah agung. Sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Salah satu bentuk liukan busur panah atau orang tua adalah dengan mengantarkan anak-anak ke gereja untuk mengikuti kelas katekisasi. Dengan demikian, orang tua bersama gereja telah menyiapkan anak-anak melesat jauh, bagaikan anak panah untuk menggapai masa depan bersama Tuhan. Mari antar anak-anak saudara untuk ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan katekisasi reguler yang pendaftarannya telah kami buka. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Terhitung tanggal 9 Mei 2021, GPIB Jemaat Peniel Palembang telah membuka pendaftaran peserta katekisasi reguler tahun program 2021-2022. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak usia untuk mengikuti katekisasi. Persyaratan lengkap silakan ada di Warta Jemaat untuk segera datang ke kantor gereja, mengambil formulir dan mendaftarkan anak-anak saudara. Mohon melengkapi beberapa berkas dokumen sebagai berikut: akte kelahiran, surat CD surat baptis jika sudah dibaptis, kemudian surat akte perkawinan, catatan sipil maupun gereja. Data-data ini kami butuhkan untuk mengecek identitas dan nama lengkap dan tanggal lahir supaya sesuai nanti ketika pelaksanaan CD dan dokumen kami akan keluarkan. Untuk saudara ketahui bahwa pelaksanaan katekisasi ini akan dilakukan secara daring dan Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang telah menyiapkan seluruh perlengkapan selain akun Zoom yang mampu 100 peserta, juga beberapa alat multimedia telah kami siapkan untuk melaksanakan katekisasi dalam bentuk daring ini. Karena itu mari antar putra-putri saudara untuk mengenal Tuhan Yesus lebih baik, dan kami memprosesnya selama 1 tahun sehingga menjadi warga sidi dewasa iman. Khusus Bapak Ibu yang berdomisili di luar GPIB Peniel Palembang, sekaligus menyampaikan hal yang sama kepada seluruh majelis jemaat GPIB dimanapun saudara berada, yang rasanya gereja saudara tidak dapat memfasilitasi proses katekisasi oleh karena kondisi pandemi seperti ini. Kami membuka diri untuk membantu gereja-gereja yang tidak dapat melaksanakan katekisasi secara daring untuk dapat mendaftarkan diri melalui rekomendasi gereja saudara ketika mengirimkan surat kepada jemaat kami. Kiranya melalui kerjasama seperti ini tidak ada halangan lagi bagi anak-anak kita untuk tidak dapat mengikuti katekisasi, dan kalau Tuhan izinkan tahun depan mereka menjadi warga sidi dewasa iman. Selamat mendaftarkan diri, selamat mengantar anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.